Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu bersama keluarga di rumah. Bersama Pandang, belajar agama menjadi lebih mudah. Marilah kita simak video berikut ini mengenai jual beli. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini ya. Ini adalah bentuk jual beli pada masa sekarang ya. Coba perhatikan. Nah, apa saja yang akan kita bahas di sini nanti tentang semuanya tentang jual beli ya. Selanjutnya ada apa saja sih jual beli itu yang akan kita bahas di sini? Yang pertama yaitu pengertian jual beli. Apa sih pengertian jual beli baik itu secara bahasa dan secara istilahnya? Kemudian hukum jual belinya itu apakah haram, apakah sunnah, apakah boleh, apakah wajib? Kemudian rukun jual belinya harus ada apa saja? Rukun jual beli apakah harus ada penjualnya, apakah harus ada barangnya gitu ya. Nanti kita akan bahas. Dan yang terakhir, syarat sah jual beli. Nah, bagaimana agar jual beli itu dianggap sah itu apa saja syarat sahnya? Nah, di sini kita akan bahas. Baik, selanjutnya kita akan mulai dari pengertian jual beli. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat ya, kalau pada masa dahulu itu jual beli itu tidak menggunakan uang karena belum ada uang. Jadi dengan tukar menukar barang yang memang diantara keduanya itu saling menguntungkan gitu ya. Pertama yaitu jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar ya, seperti contoh gambar. Kemudian selanjutnya menurut pengertian fikih, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang lain yang sebanding ya. Jadi biasanya kalau pertukaran itu harus sebanding gitu ya. Nah, kemudian jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan. Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Nah, kalau ini seperti sekarang ya, jadi diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan. Jadi kalau misalnya kita menginginkan sesuatu, ya kita harus punya uangnya, seperti itu ya. Nah, setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli. Sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai pengganti harga barang menjadi milik penjual gitu ya, seperti itu. Nah, perlu diketahui juga bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat tentang pekerjaan yang paling baik, beliau menjawab pekerjaan terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan jual beli yang dilakukan dengan baik ya. Seperti itu. Jadi itu pengertian jual beli ya. Baik, selanjutnya, nah seperti ini ya. Misalnya si ade ini ingin membeli sabun ya. Kemudian si abang ini sedang ya yang penjualnya. Kemudian yang penjual memberikan sabun, kemudian si ade ini memberikan uang. Sabunnya jadi milik si ade dan uangnya jadi milik si Bang Jali ya, di warung Bang Jali, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah hukum jual beli ya. Apa saja hukum jual beli? Yang pertama, hukum jual beli itu mubah ya. Jual beli sudah ada sejak zaman dahulu walaupun bentuknya itu berbeda ya. Jual beli juga dibenarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah sampai sekarang ya. Jadi jual beli itu mubah ya. Hukumnya itu mubah yang pertama. Yang kedua, mubah itu hukum asalnya ya. Jadi boleh gitu. Yang kedua wajib. Nah, bagaimana jual beli yang wajib itu ya? Yang wajib itu merupakan sebuah keharusan ya. Misalnya menjual barang untuk segera membayar hutang, karena itu kan hutang itu harus segera dilunasi. Nah, makanya kalau misalnya kita mempunyai barang yang bisa dijual itu harus secepatnya dijual untuk melunasi hutang kita ya, karena harus segera ya, untuk membayar hutang. Kemudian yang ketiga ada hukum jual beli itu sunnah, yaitu misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang memerlukan barang yang dijual. Karena misalnya seseorang yang sangat membutuhkan sekali, meskipun kita tidak menjualnya, tapi karena ingin membantu dan karena mungkin kerabat kita atau saudara kita memerlukannya, nah itu menjadi sunnah kalau kita jual gitu. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah hukum jual beli itu haram ya. Nah,
Coba lihat gambar ini. Nah, ini misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan, misalnya ini minuman keras ya, seperti itu. Atau misalnya menjual barang untuk maksiat, kemudian jual beli untuk menyakiti orang lain, atau jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat. Karena berbeda-beda ya yang niat jual beli itu ya. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas itu tentang rukun jual beli ya. Rukun jual beli itu bagaimana ya? Nah, apa saja? Yang pertama, harus ada penjual dan pembeli. Kemudian nah, ini gambarnya ada penjual dan ada pembeli. Hilang tidak ada penjual, tidak ada pembeli, tidak akan terjadi jual beli ya. Kemudian ada barang yang dijual. Barangnya apa? Kalau misalnya ada pembeli dan ada penjual, ya tentu harus ada barang yang dibeli dan barang yang dijual ya. Kemudian selanjutnya ya, ini contoh barang yang dijualnya harus ada barangnya. Kemudian alat tukar atau uang ya. Kalau misalnya ada pembeli, kemudian ada penjual, kemudian ada barang, tapi kita tidak punya uang ya. Kalau sekarang tidak punya uang ya sulit ya, karena merupakan alat tukarnya yaitu dengan uang ya. Nah, ini uang ya. Yang terakhir adalah ijab qabul ya. Ijab qabul. Ijab adalah perkataan penjual dalam menawarkan barang dagangan. Misalnya, saya jual barang ini seharga 50.000 ya, sedangkan qabul adalah perkataan pembeli dalam menerima jual beli. Misalnya, saya beli barang itu seharga 50.000 gitu ya. Nah, tapi ada ulama juga yang berpendapat bahwa ijab qabul itu tidak harus diucapkan karena sudah tradisi menurut adat kebiasaan saja gitu, seperti itu ya. Jadi ada 4 rukun jual beli yang semuanya harus ada. Tanpa ada keempat ini, maka jual beli itu tidak bisa dilaksanakan dan tidak sah ya. Harus ada penjual, pembeli, barang yang dijual, alat tukar atau uang, kemudian ijab qabul. Nah, yang terakhir, syarat sah jual beli. Apa saja sih syaratnya untuk jual beli ini ya? Nah, jual beli dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ya. Persyaratan itu untuk menghindari timbulnya perselisihan antara penjual dan pembeli akibat adanya kecurangan dalam jual beli. Nah, bentuk kecurangan dalam jual beli misalnya mengurangi timbangan, mencampur barang yang berkualitas baik dengan kualitas rendah ya, dan lain sebagainya, banyak ya. Nah, ini syarat sah dari penjual dan pembeli ya, yaitu jual beli dilakukan oleh orang yang berakal dan agar tidak tertipu dalam jual beli. Jadi harus berakal ya. Kalau misalnya orang gila kan tidak bisa ya jual beli, mau bagaimana jual beli, karena tidak ada akal, tidak bisa berpikir dan lain sebagainya. Kemudian penjual dan pembeli itu harus dilakukan atas kemauan sendiri, tidak terpaksa. Kemudian penjual dan pembeli sudah balik atau dewasa. Nah, akan tetapi ini misalnya masih anak-anak yang belum balik, dibolehkan melakukan jual beli untuk barang-barang yang bernilai kecil, misalnya jual beli buku dan koran. Kalau misalnya beli mobil dan yang tanggung jawabnya besar itu harus sudah balik atau dewasa gitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua, tentang barang yang dijual, syaratnya itu harus bagaimana? Pertama, keadaan barang suci atau dapat disucikan. Yang kedua, barang yang dijual memiliki manfaat. Tentu saja kalau tidak ada manfaat, mau apa diperjualbelikan ya. Kemudian, barang yang dijual adalah milik penjual atau milik orang lain yang dipercayakan kepadanya untuk dijual. Jangan sampai barang orang lain kita jual tanpa seizin atau tanpa disuruh, dipercayakan kepada kita untuk menjualnya. Jadi barang kita atau barang orang lain yang dipercayakan kepada kita untuk dijual. Kemudian barang yang dijual dapat diserah terimakan sehingga tidak terjadi penipuan dalam jual beli ya. Jadi jangan sampai barangnya tidak ada, kita sudah transaksi, kita belum lihat barangnya sudah transaksi gitu. Jadi harus diserah terimakan. Kemudian barang yang dijual dapat diketahui dengan jelas baik ukuran, bentuk, sifat, dan bentuknya oleh penjual dan pembeli. Jadi jangan sampai ada istilah membeli kucing dalam karung ya, seperti itu. Jadi harus jelas baik ukuran, bentuk, sifat, dan
bentuknya oleh penjual dan pembeli. Kemudian ya, nah kemudian yang ketiga yaitu ijab kabul. Nah, ijab kabul yang seperti apa? Ya, yang pertama, kabul harus sesuai dengan ijab, jadi sesuai perkataan pembeli dan penjual gitu. Kemudian ada kesepakatan antara ijab dan kabul pada barang yang ditentukan, yaitu mengenai ukuran dan harganya. Kalau tadinya misalnya ukurannya 5 kilo, maka si pembeli juga harus mendapatkan 5 kilo juga gitu, seperti itu. Kemudian akad tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak hubungannya dengan akad. Misalnya seperti ini, buku ini akan saya jual kepadamu 10.000, tapi jika saya menemukan uang gitu, seperti itu. Jadi kan tidak ada hubungannya dikaitkan dengan sebuah akad gitu ya. Kemudian yang terakhir, akad tidak boleh berserang lama karena hal itu masih berupa janji ya. Jadi ijab kabul langsung di tempat gitu ya, seperti itu. Oke anak-anak, alhamdulillah video pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.